Ya, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, ya. Sebelum kita memulai kita punya pelajaran pada pagi hari ini, Pak minta satu orang untuk berdoa. Silakan James, pimpin kita di dalam doa. Di sini, Kak. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kehendakmu di bumi. Amin. Amin. Ya, terima kasih James. Silakan duduk. Oke, Pak akan absen dulu. Jadi kalian dengar nama ya. Oke. Yang pertama Agustinus Mario. Alpa. Iya, dia kemana ini anak? Aloysius. Hadir. Aprilia. Hadir. Asrianus. Joshua. Oke, berarti cuma Mario yang tidak datang ya? Ya. Ini Mario nanti kita akan kunjungi dia punya rumah. Siapa tahu dia ada sakit mungkin karena tidak diinformasikan kepada Pak. Oke, silakan bangun. Kita tepuk semangat. James pimpin kita, James. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, Pak minta kita berdiri satu kali lagi. Pak lupa, tadi Pak sebenarnya tidak harus suruh kalian duduk. Ya, jadi kita berdiri, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Tahu? Tahu. Oke. Calvin, hitung gas kita. 1, 2, 3. Garuda Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ayo maju, maju, ayo maju ya. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut, Pak mau tanya, kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ada yang sedih? Semua bahagia? Oke, syukurlah kalau begitu. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Tapi sebelum kita lanjut, Pak akan sampaikan tujuan hari ini kita belajar itu mau capai apa. Ya, kita lihat yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Jadi kalian mampu untuk menganalisa kira-kira ini makhluk hidup dong, ini dia punya peran di dalam rantai makanan itu seperti apa. Yang ketiga adalah peserta didik dapat membuat rantai makanan sederhana pada suatu ekosistem. Sebelum kita lanjut, kira-kira minggu lalu itu kita pertemuan bahas tentang apa? Sebelum kita bahas ini rantai makanan, ini kita bahas apa? Tentang apa? Ekosistem. Itu materi yang minggu lalu. Jadi hari ini kita bahas tentang rantai makanan. Coba anak-anak amati di lingkungan sekitar kalian tinggal atau di sekolah sini. Kira-kira ini makhluk hidup ini dia mendapatkan makanan dengan cara bagaimana? Kira-kira bagaimana? Menggaruk tanah. Itu untuk makhluk hidup apa? Ayam. Oke. Kalau misalkan makhluk hidup yang seperti ayam, contoh, atau misalkan kucing. Kalau kucing dia mendapatkan makanan dengan cara apa? Ya? Mengejar. Misalkan mungkin dia kejar tikus atau dia kejar apa? Ayam mungkin ya. Biasanya begitu. Nah, apakah makhluk hidup, misalkan tadi, kucing dengan tikus atau ayam dengan ulat, contoh, kan dia garuk tanah nih, berkaitan atau tidak? Kira-kira, berkaitan atau tidak? Tidak. Nah, kalau begitu, sebelum kita lanjut,
Pak mau tanya, di kalian punya pikiran tentang rantai makanan itu apa? Yang kalian tahu tentang rantai makanan itu apa? Ya, Dimas. Ya, hubungan makan dan dimakan ya. Hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Nah, itu menurut Dimas. Kira-kira ada yang lain kosong deh. Sekarang sebelum kita lanjut, kita buat kesepakatan kelas dulu. Jadi kesepakatan kelas kita pada pembelajaran hari ini adalah kalau mau bicara harus angkat tangan baru bicara. Materinya tentang rantai makanan. Jadi Pak akan menampilkan satu buah video. Nah, satu buah video ini kalian akan menonton. Jadi kita nonton bareng ini kayak. Ya. Jadi saya mau tolong simak di depan. Pak akan menampilkan satu buah video. Ya, itu video yang tadi Pak tampilkan. Kira-kira apa yang kalian lihat dari video yang tadi? Angkat tangan, yang tahu angkat tangan. James, silakan. Mereka saling memakan. Apalagi di dalam itu video tadi ada hewan atau makhluk hidup apa? Dimas. Mereka saling mencari makanan. Tadi Gonza apa? Tikus, ular, elang. Tapi apakah kalian dapat lihat padi kok tidak tadi? Dapat lihat padi, iya kan? Nah, tikus makan padi. Karena tikus lapar. Nah, kenapa ini ular makan tikus lagi? Karena lapar lagi. Nah, kenapa elang makan ular lagi? Elang kenapa? Lapar. Wah. Ya, jadi mereka saling saling memakan. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau misalkan itu tadi ada tikus, apa tadi? Ular, elang dengan bakteri. Itu Gonza toh, bakteri. Nah, kalau misalkan dari keempat makhluk hidup itu kalau misalkan mereka itu empat tidak saling memakan, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Akan mati karena mereka akan kelaparan dan mati kalau tidak saling memakan. Kita lihat materinya dulu. Ya. Ini ada rantai makanan. Jadi rantai makanan ini adalah sebuah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem menjadi sebuah siklus yang selalu berputar. Nah, tadi Dimas punya pendapat itu benar atau tidak? Kira-kira. Tadi di mafhum adalah hubungan makan dan dimakan. Nah, ini rantai makanan punya pengertian adalah sebuah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Jadi itu proses itu dia berulang-ulang. Dia terputar terus sama kayak roda tuh, bulatan. Kemudian peran dalam rantai makanan. Nah, perannya apa? Di sini ada dia bilang produsen. Itu yang pertama adalah produsen. Produsen dibilang adalah sebuah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contoh, padi, rumput, dan daun. Ini Pak Su tampilkan dia punya contoh. Nah, jadi produsen itu dia makhluk hidup yang bisa menghasilkan dia punya makanan sendiri. Jadi, kalau tumbuhan, misalnya, padi, rumput, dan daun. Tambah lagi pohon. Mereka menyerap makanan dari tanah menggunakan dia punya akar. Jadi dia serap air mineral dari dalam tanah menggunakan dia punya akar. Nah, sedangkan makhluk hidup yang lain contoh kayak binatang, hewan tadi tikus, ular, elang, itu mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia bergantung pada tumbuhan. Ya. Lanjut kita lihat. Selain tadi produsen ada konsumen.
Nah, konsumen dia bilang begini, konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Contoh ada katak atau kodok, ular dan elang. Nah, itu dia punya contoh konsumen. Jadi dia tidak bisa menciptakan makanannya sendiri. Jadi dia makan makhluk hidup yang lain. Jadi kayak tadi ini harusnya tikus juga masuk. Misalnya tadi tikus makan padi. Ya. Kemudian ada pengurai atau dekomposer. Itu adalah organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya. Contoh dari pengurai atau dekomposer itu adalah jamur dan bakteri. Jadi di dalam rantai makanan itu ada yang namanya tadi apa? Yang pertama produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada pengurai. Ada pengurai. Nah, satu video lagi Pak akan tampilkan untuk memperdalam kalian punya materi. Jadi simak baik-baik. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Pada sebuah ekosistem terdapat banyak komponen, diantaranya produsen, konsumen, dan pengurai. 1. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Ya, oke. Ya, itu video untuk menambah kalian punya pemahaman tentang rantai makanan. Tadi sama seperti yang Pak jelaskan atau tidak? Mirip-mirip ya. Tentang hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Jadi dia punya proses itu akan terus berputar atau berulang-ulang. Oke. Pak akan bagi kelompok. Ya, jadi Pak akan bagi kelompok dulu. Kelompok 1 itu diketuai oleh Aloysius Gonzaga. Mana Aloysius Gonzaga? Ya. Kemudian kelompok 2 itu Daniel. Daniel mana Daniel? Daniel di kelompok 2. Kemudian kelompok 3 itu Yanti. Mana Yanti? Ya. Sesuai dengan kelompok minggu lalu yang Pak sudah pernah bagi, silakan berpindah. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di tengah. Kelompok 3 di sana. Di ujung. Ya. Oke. Jadi Pak akan kasih atau Pak akan membagikan kasih kalian itu adalah LKPD atau apa? Lembar kerja peserta didik. Itu LKPD. Kalau LKK baru lembar kerja kelompok. Ya. Ya. Pegang dulu, jangan diapa-apakan sebelum Pak jelaskan dulu bagaimana cara kerjanya. Ya, jadi Pak kasih contoh, Pak pinjam dulu. Pak kasih contoh ini kelompok 1 punya. Nah, di atasnya ada kelompok. Itu diisi dengan nama kelompok. Jadi kelompok 1 ditulis kelompok 1, kemudian kelompok 2 tulis kelompok 2, kelompok 3 tulis kelompok 3. Kemudian anggota. Anggota ini tulis teman. Teman punya nama. Semua punya nama yang masuk di dalam kelompok. Contoh kelompok 1 ada James, tulis James punya nama. Gonza, ini Mone.
Aprilia dan Pandi. Nah, ya, jadi nanti tulis masing-masing dia punya teman, punya nama di sini. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Supaya Pak kasih nilai juga semua dapat nilai, iya kan? Jangan nanti satu orang tulis, satu orang tidak tulis, nanti ke mana? Nanti satu orang ya ada nilai, satu tidak ada. Ya, kemudian di belakangnya ada dia punya lembar kerja yang di belakang sini. Bisa lihat toh? Coba lihat di teman punya. Di kalian punya kelompok tuh masing-masing ada. Dengan begitu kalian akan mengetahui sebenarnya rantai makanan itu apa. Nah, tadi karena Pak sudah jelaskan kasih kalian itu materi yang ini, kemudian ada video yang tadi Pak putar. Jadi itu sudah memberikan materi atau pemahaman terhadap rantai makanan. Jadi Pak yakin kalian pasti akan bisa kerja kalau kalian tadi simak dengan baik, dengan seksama. Kemudian ada dia punya petunjuk kegiatan. Jadi kalian akan lihat dan mengerjakan. Bisa? Oke, kalau begitu silakan berdiskusi dengan teman di dalam kelompok. Mulai tulis nama kelompok, tulis nama. Ya, jadi untuk kelompok 2 itu nanti Pak akan kasih lihat mereka adalah satu video untuk mereka mengerjakan. Jadi kelompok 2 ini Pak. Ya. Sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah, masih 2 kelompok lagi. Oke, kelompok 2 sudah. Oke, sedikit lagi. Berarti kita tunggu kelompok 1. Kelompok 3, sorry. Gunting saja, tidak rapi juga tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa tempel di situ. Jangan apa namanya? Yang penting dia bisa gunting dan bisa tempel. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah belum? Mana ini ada satu di sini. Sudah? Sudah? Oke. Kalau semuanya sudah, persiapkan diri untuk nanti maju kelompok 1, 2, dan 3. Tapi sebelum itu, semuanya bangun berdiri. Kita mau olahraga sedikit. Ayo, bangun semuanya. Keluar agak sini. Glenn jangan rapat dengan kursi, nanti lu setengah mati. Ya, kita olahraga sedikit dulu. Kita renggangkan badan. Iya. Oke, siap? Siap semua? Ya, mari kita olahraga sedikit. Ayo. Sekarang sam. Arabik
Ya, duduk kembali ya. Bagaimana James olahraganya? Seru. Ya, oke. Ya. Kelompok 1 silakan presentasi duluan. Maju. Anggotanya, teman-temannya. Oke. Ya, jadi teman-teman yang lain tolong perhatikan di depan supaya teman-teman mereka sampaikan bisa apa? Bisa kalian dengar. Oke, silakan kelompok 1. Selamat pagi. Kami dari Komisi 1 akan menyampaikan tentang Ya, analisa secara makhluk hidup pada rantai makanan. ya. Padi berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen satu atau primer, ular berperan sebagai konsumen 2 atau sekunder, elang berperan sebagai konsumen 3 atau tersier, Ya. jamur berperan sebagai dekomposer atau pengelola. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan pengurai. Tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan laba-laba, lalu rubah mati dimakan pengurai. Ya. Berikut. Demikian hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan tetap situ. Kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Ya, dari kelompok 2 dan kelompok 3 apakah ada tanggapan? Apakah jawaban yang mereka sampaikan ini sesuai atau tidak? Sesuai. Oke, kalau begitu tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2, jubirnya di tengah. Ya, silakan kelompok. Ya. Ya, silakan lanjut. Padi burung rantai makanan yang termasuk yaitu padi, burung pipit, ulat sawah, burung elang sebagai dekomposer. Ya. 2. Sayuran, ulat, burung, rumput, rusa, harimau sebagai dekomposer. Ya. 5. Fitoplankton, subplankton, ikan kecil, ikan sedang, ikan besar sebagai dekomposer. Ya. Silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, dari kelompok 1 dan 3 apakah tanggapannya? Apakah yang mereka sampaikan itu sudah sesuai atau benar atau salah? Sesuai. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi. Silakan duduk. Kelompok 3 silakan maju. Jubirnya di tengah. Berdiri yang rapi. Jangan korek teman kiri kanan. Ayo silakan. Selamat pagi. Ya. Ular berperan sebagai konsumen 2 atau sekunder, elang berperan sebagai konsumen 3 atau tersier, Ya. jamur berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Tunjukkan dia punya gambar di teman-teman biar teman-teman lihat. Jadi itu ada gambar, silakan jelaskan itu gambar apa? Yang pertama itu rantai makanan di mana itu? Di sawah, ya. Ada apa-apa saja? Pertama padi, kedua tikus, ketiga ular, keempat elang, kelima jamur. Ya, yang lanjut. Rantai makanan di kebun. Ya, di kebun silakan. Pertama Rumput, rumput, kedua burung burung, pemakan biji-bijian. tiga rusa, Ya, harimau. Ya, yang berikut terakhir itu apa? Ya, kasih tunjuk di teman-teman kelompok 1 lihat, sudah lihat dia punya gambar? Sudah. Kelompok 2 sudah lihat dia punya gambar? Sudah.
Oke, sekali lagi tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Dari kelompok 2 dan kelompok 1, apakah ada tanggapan? Apakah jawaban yang mereka kasih sudah sesuai atau tidak sesuai? Bagaimana tanggapannya? Sesuai. Oke. Ya, demikian presentasi dari teman-teman semua dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Iya. Tadi kelompok 3 punya dia menunjukkan gambar. Jadi dia menempelkan bagaimana rantai makanan itu dia punya siklusnya tetap berputar. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akan merefleksikan pembelajaran kita. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah apa? Hubungan antara hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Nah, dia punya siklus itu terus berputar atau berulang-ulang. Nah, kemudian di dalam rantai makanan itu ada komponen apa-apa saja, ada peran makhluk hidup apa-apa saja. Ada yang pertama itu produsen. Yang kedua apa? Konsumen. Nah, konsumen ini ada konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, yang paling tinggi tingkatannya adalah apa tadi? Pak bilang? Dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai. Dia yang tingkatan paling tinggi dari semua rantai makanan itu. Nah, salah satu contohnya rantai makanan di sawah itu tadi apa, Pak? Padi. Habis itu tikus, ular, elang, dan elang mati dimakan oleh bakteri. Ya, sebelum itu Pak mau bagi dulu soal evaluasi. Nama panggilan saja. Sudah? Oke, kalau sudah silakan kumpul di depan. Ayo, mari kasih di Pak. Sudah semua? Oke, silakan duduk kembali. Ya, jadi bagaimana perasaan kalian hari ini setelah kita belajar ini? Senang. Oke, kita berikan tepuk semangat satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, jadi hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Jadi sebentar pulang tolong hati-hati ya. Jangan sebelum kita pulang kita berdoa. Rini pimpin kita dalam doa. Yang lain menyimpan sudah? Sudah? Itu kelompok sana sebentar nanti yang sampah-sampah tolong dibuang ya. Ya, silakan pimpin doa Rini. Amin. Ya, terima kasih Rini. Dani silakan. Ya, selamat siang, sampai jumpa di besok pagi. Silakan kelompok 1 keluar duluan.